Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifasya Ainur Faiza dengan RP 15.19093. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari tugas yang sudah saya buat, yaitu untuk membuat EnviroSky Manager dan Player. Yang pertama, untuk EnviroSky Manager sendiri, di sini bisa kita buat dengan cara klik kanan pada project, terus kita pilih Create, terus kita scroll aja ke bawah. Nah, di sini akan muncul Enviro, terus kita pilih Enviro Sky Manager. Kalau diklik itu akan muncul tiga ini, Enviro Sky Manager, Enviro Effects, dan Enviro Directional Light. Untuk settingannya sendiri, jadi pertama-tama kita buka aja Enviro Sky Manager. Kalau misalkan belum diaktifin, jadi kita cari ini, Instance, terus kita Enviro Sky standarnya kita aktifin, tapi karena saya sudah aktifin, jadi di situ tulisannya diaktif, seperti itu. Kalau misalkan sudah aktif, kita akan bisa masuk ke EnviroSky Standard. Di EnviroSky Standard sendiri, sini ada player dan kamera setup, ada rendering setup, ada komponen setup, ada time dan location control, ada weather control, ada feature control, dan ada audio control. Nah, untuk di sini yang saya pakai itu hanya di time dan location control. Jadi di sini progresnya itu pakai simulated. Terus untuk secondnya 0, menitnya itu 0 juga, dan di sini hours itu untuk menunjukkan jam. Jadi di sini untuk menunjukkan waktunya itu, hours itu buat jamnya jam berapa, terus ini menit-menit ke berapa, dan ini untuk ke detik ke berapa. Terus ini days-nya itu yaitu harinya, terus ini tahunnya tahun berapa. Terus ini sisanya bisa kita atur aja. Sama untuk weather control, di sini saya pakai clear sky. Ada di Enviro sebelumnya. Nah, di sini kita bisa cari aja clear sky seperti itu. Terus itu untuk EnviroSky Manager. Dan kalau misalkan kita play sebentar. Nah, di sini akan terlihat itu jamnya itu akan terus bertambah. Jadi kalau misalkan di play itu waktunya itu akan terus bertambah, terus berputar seperti itu. Tapi karena saya di sini awal ngeset itu di jam 4, jam itu jam 16.00, jadi mulai itu dari jam 4. Seperti itu untuk EnviroSky Manager. Lalu kita lanjut ke player. Nah, di sini untuk player, saya itu membuat kapsul. Jadi di sini kapsulnya itu bisa jalan, lari, loncat, dan lain sebagainya. Jadi di sini untuk ini kita bikin, jadi di sini kita bikin ada dua, ada player sama ada ground. Untuk player sendiri itu si kapsulnya, jadi kita create empty aja. Maaf salah. Kita 3D object, terus kita klik kapsul, nanti akan muncul ini. Terus kita rename aja jadi player sama ground. Groundnya itu buat nentuin si titik bawah dari kapsulnya sendiri. Dan ground itu berada di dalam player. Nah, untuk player, oh ya sebelumnya untuk ini terrain itu kita set jadi ground. Jadi biar kalau misalkan kita udah set gravitasinya, si kapsul itu akan otomatis gravitasinya itu ada di terrain yang sudah kita buat seperti itu. Oke, kita lanjut ke player. Di sini untuk membuat scriptnya, di sini kita buat folder script. Terus ada ini, jadi kita bikin aja create, itu share script. Nanti akan muncul di sini. Nah, di sini untuk codingannya sendiri itu ada bergerak, ada gravity, ada lompat, dan ada lari. Jadi si kapsul ini akan bisa bergerak, terus ada gravitasinya, terus bisa lompat dan bisa lari. Oke, yang pertama di sini ada private float speed jalan, speed lari, dan speed jump. Di sini itu untuk mengatur kecepatan daripada setiap speed. Bisa jalannya 7F, larinya 20F, terus jamnya cuma 1F seperti itu. Nah, di sini juga ada private float gravitasi, untuk gravitasinya 20F. Nah, di sini karena kita membuat ground, jadi sini ada ground check, terus ground distance itu 0,4F, jadi biar nggak terlalu nyatu banget sama tirenya. Di sini ada ground mesh juga di sini.
Terus ada public boolean itu is ground, terus vektor 3 velocity. Untuk vektor 3 itu kenapa kita pakai vektor 3? Vektor 3 itu dipakai untuk khusus untuk 3D object. Nah, di sini untuk velocity-nya kita pakai vektor 3. Di sini ada public character controller, di sini nama variabelnya controller. Oke. Di sini kita buat juga pivot float kecepatan, ini digunakan untuk menampilkan kecepatan pada inspektornya. Jadi nanti akan muncul kecepatan di inspektor kalau misalkan kita klik. Terus untuk public vote-nya ada X sama Z. Oke, kita lanjut ke void start. Untuk void start sini kita kosong. Kita lanjut dulu ke vote yang bawah. Itu ada void bergerak. Nah, untuk void bergerak ini untuk jalan. Jadi kalau misalkan kita kan udah buat ya variabel X sama Z. Nah, untuk variabel X itu input get axis itu horizontal. Horizontal itu input default untuk bergerak ke kanan kiri. Terus yang kedua itu ada Z itu vertikal, itu input default untuk gerak atas dan bawah. Terus kita bikin juga vektor 3 gerakan, jadi variabel gerakan ini digunakan untuk menentukan sumbu pada objek 3D-nya. Terus di sini controller move gerakan kali kecepatan dan kali time delta time. Kenapa kita pakai delta time? Karena ini akan langsung ngeset waktunya otomatis terincrement. Nah, terincrement itu jadi selalu bertambah satu terus menerus seperti itu. Ini untuk yang jalan, untuk settingan jalan. Terus untuk gravity, nah gravity ini digunakan untuk menentukan gravitasinya itu seberapa. Kan di sini kita udah buat ya mana gravitasi ini 20F seperti itu. Lanjut di sini kita ada variable is ground, itu digunakan untuk ground jet position, ada ground distance dan ground mass. Nah, di sini tuh player jatuh itu dimaksudkan menyentuh tanah. Ini tuh digunakan untuk menentukan apakah player sudah menyentuh tanah atau belum. Jadi kalau misalkan velocity-nya kurang dari 0, itu titiknya bakal min 2F seperti itu. Terus yang kedua itu ada void lompat. Di sini untuk loncat. Jadi jika input get, jadi inputnya itu get button down. Get button down itu kalau di keyboard itu bakal jadi space jump dan itu is ground. Kita pakai is ground dari gravity-nya. Kalau misalkan itu diklik, maka velocity-nya itu akan akan menghitung akar dari speed jump kali 2F kali gravitasi. Di sini velocity-nya minus gravitasi kali time data time dan control move juga velocity dikali time data time. Oke, jadi itu untuk loncat. Yang terakhir itu ada void lari. Untuk void lari sendiri di sini jika misalkan input gate key-nya ada left shift itu jadi kita klik shift sama klik kiri pada mouse itu kecepatannya akan sama dengan kecepatan lari. Nih, speed lari di sini. Kita udah set 20F seperti itu. Kalau misalkan nanti diubah juga, kecepatannya akan berubah. Oke. Tapi kalau misalkan kita nggak pencet shift, itu akan jadi speed jalan. Seperti ini. Jadi speed jalan dulu lebih lambat dari speed lari. Oke, sekarang kita coba ke play-nya aja. Sebentar. Nah, untuk play sendiri sini kita gerakannya itu bisa pakai WASD atau misalkan kita pakai panah yang ada pada keyboard. Oke, di sini ini bisa jalan. Terus untuk lari kita pencet shift aja. Set. Ini lari, dia lari, tuh, dia lari. Terus untuk loncat kita klik space. Nah, itu bakal loncat. Nah, untuk gravitasinya sendiri, jadi kalau misalkan kita loncat, gravitinya itu akan masuk gravitasinya itu akan langsung otomatis di tanah dari terrain yang sudah kita buat. Mungkin untuk pengimplementasiannya seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.